Selamat pagi Bu Fiesta, saya Daniel Given ingin mempresentasikan terdekat. Pertama-tama terdekat adalah barbershop yang mengusung konsep premium experience dengan harga terjangkau untuk mahasiswa. Bisnis ini lahir dari keresahan foundernya Daniel yang merasa barbershop itu murah, sering kurang dalam hal pelayanan, komunikasi, dan fasilitas. Sementara barbershop yang premium itu yang bagus terlalu mahal untuk kantong mahasiswa. Mimpi owner yaitu membangun 300 cabang barbershop di seluruh Indonesia pada tahun 2033. Visinya itu menjadi pemimpin pasar barbershop di Yogyakarta tahun 2027. Dan misinya ini sebagai berikut. Nilai-nilai terdekat yaitu ramah, ahli, melayani, adaptif, dan harmoni. Ciri bisnis segmen utama, fokus melayani mahasiswa dan anak muda yang mengenakan potongan rambut berkualitas dan sesuai tren, namun dengan harga ramah di kantong. Konsep bisnis menghadirkan pengalaman barbershop berkelas premium, mulai dari interior, vibe, hingga cara pelayanan, tetapi juga mempertahankan tarif yang terjangkau. Kualitas tenaga barber yang bagus dan skillnya bagus, eh, selalu mengikuti tren gaya rambut. Layanan konsultasi, melakukan konsultasi gratis kapan saja dan dimanapun, seperti di WA atau langsung datang di tempat. Brand positioning, lebih dari sekedar barbershop, terdekat menjadi tempat yang dekat dengan kebutuhan gaya rambut anak muda, dan cabangnya ada di mana-mana saja. Ini link resikonya, short term, ekspansi membuka cabang terdekat sebanyak mungkin dalam 1 tahun, mid term, menjadi pemimpin pasar barbershop di Yogyakarta tahun 2027, long term, membangun 300 cabang di seluruh Indonesia pada tahun 2033. Konteks internalnya ada finansial, operasional, kualitas SDM, strategi, lokasi. Eksternalnya ada ekonomi, kompetitor, sosial, environment. Kriteria dampak risiko ada tidak berpengaruh sampai sangat berpengaruh. Terdapat deskripsinya ada terdapat 1 sampai 20% dan ada terdapat 81 sampai 200%, dan nilainya ada 1 sampai 5. Kriteria probabilitas, level kemungkinan probabilitasnya ada hampir tidak terjadi sampai hampir pasti terjadi. Presentasi kemungkinan terjadinya dalam satu periode. X kurang dari 5%, ada sampai X lebih dari 50%, yang berarti sangat jarang sampai sangat sering. Dampak yang terjadi, level dampak tidak signifikan sampai sangat signifikan. Ini ada reputasi barbershop dan proses ekspansi, kinerja operasional, dan kerugian operasional. Di sini status resikonya aktif semua dan semuanya merupakan ancaman, dari kategori resiko final risk sampai hazard risk. Sasarannya ini bisa dilihat dan deskripsi kejadian resikonya. Ini lanjutan tadi. Nah, organisasi strukturnya ada manajemen keuangan, operasi cabang, SDM, pemasaran dan inovasi, dan keselamatan kerja, dan IT digital. Nah, risk input, di sini kita bisa lihat identifikasi risiko dari finance risk, agar penyebabnya kenaikan biaya sewa tempat dan material, salah estimasi anggaran, operasional cabang, pelatihan tidak merata, dan belum adanya SOP bakulitas cabang. SDM kompensasi tidak kompetitif, kurang apresiasi terhadap kinerja. Pemasaran dan inovasi, kurangnya riset tren, tidak ada divisi inovasi. Keselamatan kerja, kurangnya pelatihan K3 dan perawatan alat. IT dan digital, tidak adanya backup data dan perawatan sistem. Next. Oke, kita akan masuk ke matriks resiko. Pada saat ini kita melihat matriks resiko yang menggabungkan 2 aspek, tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya. Setiap kombinasi menghasilkan skor yang menunjukkan tingkat prioritas resiko. Semakin tinggi skor dan semakin merah warnanya, semakin besar urgensi penanganan. Matriks ini membantu kita menentukan risiko mana yang harus segera ditangani, mana yang perlu dipantau, dan mana yang relatif rendah. Oke, kita pada slide ini, kita melihat risk profil yang menunjukkan posisi masing-masing risiko berdasarkan 2 aspek, tingkat kemungkinan dan tingkat dampak. Angka-angka dalam lingkaran menunjukkan risiko yang sudah dipetakan. Semakin ke kanan dan semakin ke atas posisinya, risiko semakin tinggi dan masuk zona merah, sehingga perlu prioritas penanganan. Sementara risiko yang berada di area hijau dan kuning menunjukkan tingkat risiko yang lebih rendah dan dapat dipantau secara berkala. Oke, ini tabel evaluasi risiko. Ini besarannya ada 1 sampai 4, nilainya 1 sampai 3, terus 5 sampai 25. Kriterianya ada low risk sampai extreme risk,
Warnanya ada hijau sampai warna merah. Tindakan penanganan risiko. Ada biaya ekspansi membengkak, kategori high risk. Penanganan risiko, lakukan negosiasi harga sewa dan bahan bangunan sebelum ekspansi, buat SOP, anggaran proyek, serta audit keuangan rutin setiap triwulan. Dan ini tindakan penanganan lainnya bisa dilihat di sini. Next. Oke, penanganan risiko residual. Yang pertama, penanganan risiko, survei dan perbandingan minimal 3 lokasi ruko. Cek harga sewa, lokasi strategis, trafik, dan negosiasi sewa jangka panjang 3-5 tahunan, dibantu konsultan bagian properti untuk mencegah kenaikan sewa tahunan. Pakai kontraktor borongan dibanding harian, karena lebih hemat 10-15% biaya tukang. Ini ada biaya-biayanya, penanganan yang telah dilakukan di sini, lainnya bisa dilihat di sini. Pada slide ini ditampilkan residual risk, yaitu tingkat risiko yang tersisa setelah tindakan pengendalian dilakukan. Angka-angka dalam lingkaran menunjukkan posisi risiko setelah mitigasi. Kita bisa melihat bahwa sebagian risiko berpindah ke zona kuning dan hijau, menandakan bahwa tingkat risikonya sudah lebih rendah dan dapat diterima. Sementara yang masih berada di area orange perlu tetap dipantau agar tidak kembali meningkat. Oke, ini ada rincian tindakan penanganannya, ada rinciannya ini, rincian rencana kerja, deskripsi kejadian risiko, biaya-biayanya bisa dilihat di sini. Next. Ini lanjutannya, kita next saja. Oke, pada slide ini menunjukkan risk appetite, yaitu batas toleransi risiko yang masih dapat diterima oleh perusahaan. Kita bisa melihat 3 indikator: inherent risk sebelum kontrol, residual risk setelah kontrol, dan risk appetite sebagai batas aman. Perbandingan simbol pada tabel membantu kita melihat apakah setiap risiko sudah berada dalam zona yang dapat diterima. Jika residual risk berada sama atau lebih rendah dari risk appetite, berarti risiko tersebut terkendali. Jika masih lebih tinggi, maka perlu tindakan tambahan. Ini ada perubahan penanganannya bisa dilihat, yaitu dari awalnya dari medium risk sampai low risk tetap menjadi low risk, medium risk menjadi low risk, high risk menjadi medium risk, low risk tetap low risk, high risk menjadi medium risk. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.